Halo semua, hari ini saya akan mengajar tentang satu topik yang sangat penting, yaitu tentang logika. Kita akan belajar tentang tiga hal, yaitu yang pertama pengertian atau definisi logika, apa itu logika. Kemudian kita belajar tentang hukum-hukum berpikir, dan yang ketiga kita belajar manfaat mempelajari logika. Yang pertama, kita belajar tentang apa itu logika. Logika adalah, yang pertama, logika adalah studi tentang ketepatan berpikir supaya terhindar dari kesesatan berpikir. Yang kedua, logika dipahami sebagai hukum-hukum berpikir. Jadi itu dua definisi tentang logika yang biasa digunakan. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang apa itu logis. Logis itu artinya masuk akal. Jadi ada istilah logika, kemudian ada istilah logis. Nah, ketika kita berbicara tentang logis, pertanyaannya adalah, pada tataran apa sesuatu itu dikatakan logis atau tidak logis? Pada tataran konsep atau definisi? Atau pada tataran validitas dari kesimpulan? Atau pada tataran argumen? Nah, biasanya orang berbicara, misalkan contoh, orang mengatakan bahwa Allah itu tidak logis. Ketika orang mengatakan itu, kita mempertanyakan pada tataran apa yang dia maksudkan bahwa Allah itu tidak logis. Jikalau pada tataran konsep yang dia maksudkan, maka orang itu sedang tidak konsisten. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ketika dia mengatakan bahwa Allah itu tidak logis, mengasumsikan atau mempresuposisikan bahwa Allah itu memiliki makna tertentu atau makna spesifik. Sehingga itu artinya bahwa Allah itu logis. Jadi dia menggunakan kata Allah secara logis untuk mengatakan bahwa Allah itu tidak logis. Itu adalah sebuah kontradiksi dan itu menunjukkan inkonsistensi. Jadi itu contoh ya, pada tataran apa? Jadi pada tataran konsep, validitas, atau pada tataran argumen. Kemudian yang berikut kita belajar tentang hukum-hukum berpikir. Ada tiga hukum. Yang pertama adalah hukum identitas, yang berbunyi bahwa sesuatu itu harus, sesuatu itu dalam waktu dan hubungan yang sama. Contoh, saya kasih contoh kertas. Kertas haruslah kertas dalam waktu dan hubungan yang sama. Tapi kalau dalam waktu yang berbeda hubungan yang sama bisa tidak? Bisa. Contoh, ini kertas. Saya ambil kertas ini kemudian saya bakar. Dalam waktu yang berbeda, kertas ini dia kertas dan bukan kertas. Saat ini dia kertas, saat saya bakar, dia menjadi debu, dia bukan lagi kertas. Tetapi dalam hubungan yang sama, yaitu dalam hubungan dengan kertas itu. Jadi kalau kita bilang kertas adalah kertas dalam waktu yang sama, dalam waktu yang berbeda hubungan yang sama, itu masuk akal. Tetapi kalau kita bilang kertas adalah kertas dalam waktu yang sama, hubungan yang sama, itu kontradiksi. Itu tidak masuk akal. Itu tidak logis. Jadi itu contoh ya. Kemudian yang kedua adalah hukum non kontradiksi, bahwa sesuatu itu harus sesuatu itu dalam waktu dan hubungan yang sama. Jadi tidak mungkin dua atribut atau dua sifat yang berbeda, yang bertentangan, itu dikenakan kepada atau dilekatkan kepada sesuatu itu dalam waktu dan hubungan yang sama. Itu tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Kemudian yang ketiga adalah hukum penyisian jalan tengah. Artinya bahwa tidak ada jalan tengah untuk menyelesaikan kontradiksi itu. Karena kontradiksi adalah kontradiksi. Jadi itu pembelajaran kita tentang ketiga hukum berpikir. Kemudian yang berikut adalah kita mempelajari tentang manfaat dari mempelajari logika. Apa manfaat yang kita dapatkan? Apa manfaat yang kita peroleh dengan kita mempelajari logika? Yang pertama, dengan mempelajari logika, kita menjadi semakin kritis. Kemudian kita menjadi semakin sadar bahwa logika itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kasih contoh pada tataran definisi bahwa logika itu adalah hukum-hukum berpikir. Setiap hari ketika kita berbicara, kita mengatakan sesuatu, kita sedang tunduk pada hukum-hukum logika. Entah kita menolak ataupun kita menerima hukum-hukum itu, kita tunduk. Misalkan saya katakan bahwa saya mau makan, kata saya itu dia bermakna tertentu. Dalam waktu dan hubungan yang sama, kata makan juga bermakna tertentu. Sehingga ketika saya mengatakan bahwa saya mau makan, kalimat itu bermakna sehingga orang yang mendengarnya mengerti maksud dari perkataan saya. Jadi kita lihat bahwa kita mau menolak atau menerima, kita tunduk pada hukum logika. Misalkan kita menolak bahwa logika itu tidak masuk akal dalam hal agama, kita katakan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita sedang tidak konsisten. Karena mengatakan Yesus adalah Tuhan, mengasumsikan bahwa kalimat itu bermakna tertentu, atau bahwa kalimat itu merujuk kepada satu pengertian tertentu. Sehingga itu artinya bahwa kita tunduk pada hukum-hukum logika. Jadi itu manfaat dari kita mempelajari logika. Kemudian kalau kita melihat teks kehidupan ini juga sebagai sebuah teks, maka logika tidak hanya bermanfaat untuk kita membaca teks-teks
buku seperti kita membaca Alkitab dan sebagainya, tetapi juga membaca kehidupan ini. Karena misalkan seperti Dilthey bilang bahwa teks itu adalah jejaring-jejaring simbol, sehingga Dilthey memahami bahwa kehidupan bermasyarakat juga adalah sebuah teks. Setiap hari kita melihat dan membaca teks ini. Misalkan kita melihat perilaku-perilaku masyarakat yang berbeda, perilaku-perilaku individu, kita bisa mendefinisikannya, mendefinisikan situasi dan sebagainya. Dua perilaku yang sama yang dilakukan oleh orang berbeda belum tentu memiliki makna yang sama. Sehingga kita perlu mendefinisikannya. Misalkan ketika saya bertemu dengan si A dan dia tidak memberikan senyuman kepada saya, padahal dia adalah kenalan saya. Dan kemudian saya bertemu dengan si B dan dia juga tidak memberikan senyuman kepada saya atau tidak merespon saya. Belum tentu kedua perilaku yang sama itu memiliki makna yang sama. Si A ketika dia tidak memberikan senyum dan tidak memberi respon, bisa saja itu bermakna dia marah, tetapi si B belum tentu bermakna marah. Bisa saja bermakna yang lain, mungkin dia ada masalah dan sebagainya. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan itu, maka sederhana saja saya meminta klarifikasi dari mereka. Apa maksud mereka berperilaku, apa maksud mereka merespon saya seperti itu. Sama halnya ketika kita membaca sebuah teks dan kita tidak memahaminya, kita coba untuk mencari tahu definisi dari kata atau istilah tersebut. Supaya kita bisa menafsir dan bisa memahami teks itu secara benar. Demikianlah manfaat dari mempelajari logika. Ada banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan dari mempelajari logika. Tetapi untuk part 1 ini kita hanya sampai di sini. Ini hanyalah sebuah pengantar. Nanti kita akan mendalami lebih dalam lagi tentang logika pada video saya yang berikut, yaitu di part 2 dan seterusnya. Terima kasih untuk tontonannya. Terima kasih sudah belajar logika bersama-sama dengan saya pada hari ini. Sampai jumpa lagi.